Shalom, salam Tuhan, jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Nah, salam Tuhan, di kesempatan ini saya kembali menanggapi satu orang mualaf yang lagi-lagi mengutip ayat Alkitab atau sedang membahas Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, mualaf ini berkata bahwa ngapain percaya dengan Rasul Paulus, padahal dia hanya seorang hamba Kristus, ya, yang membawa Kristen itu adalah Kristus. Nah, saudara Tuhan, dalam pembahasannya sebenarnya secara langsung Ustadz ini sudah mengajari jamaahnya untuk percaya kepada Kristus. Nah, bagaimana kronologinya? Mari kita simak video berikut ini. Jadi kan menurut mereka Yahudi itu adalah ajaran Nabi Musa. Dan Kristen atau Nasrani ajarannya Yesus. Jadi Kristen ini saja nih ajarannya Paulus apa Yesus sih mas? Ya ajarannya Yesus loh. Kenapa kok pakai dalil dari Paulus? Loh, Paulus ini orang suci dek. Loh, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Paulus hamba Yesus Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan bagi Injil Allah. Jadi orang istimewa ini. Murid pilihan ini, hamba pilihan yang dipilih langsung oleh Yesus. Mau pilihan, mau hebat seperti apa, kan bukan Paulus yang mendirikan agama Nasrani. Pendiri Nasrani kan Yesus, mas. Iya. Lah kenapa sampean kok pakai ajarannya Paulus? Nasrani itu ajarannya Paulus atau Yesus? Nah, kalau melihat ini kan ini ajaran Paulus. Dosa waris itu doktrinnya siapa? Paulus. Nah, sampean mau selamat, kalau sampean ini ikut ajarannya Yesus, menurut keterangan Nabi Isa atau Yesus alaihissalam di dalam Injil karangan Yohanes pasal berapa? 15 ayat 6. Coba 15 ayat 6 Mas. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui aku. Jadi yang bisa membawa jalan keselamatan, yang menjadi jalan keselamatan, yang bisa mengantarkan manusia ke surga itu adalah Yesus, ajarannya Yesus, bukan Paulus, mas. Nah, sampean kok melok ajarannya Paulus? Dosa waris ini ajarannya Paulus. Gak peduli dia mau ngomong apa saja, kunci dia di situ. Ajaran Paulus bukan ajaran Yesus, mas. Sampean ini loh, kok ya gelemen jadi muridnya Paulus. Melok oh Yesus, mas, ben selamat. Ojo melok Paulus. Nah, kan Anda sudah mendakwai itu. Oke, saudara Tuhan, itu tadi videonya, dan saudara ini juga dibahas oleh channel Jemania. Nah, saudara Tuhan, kalau mau lihat juga, saudara bisa lihat di sana. Jadi jelas tadi Ustadz ini membahas tentang Alkitab, ya, antara Paulus dengan Yesus. Jadi inti pembahasannya bahwa ya, orang Kristen tidak boleh mengikuti ajaran Paulus, tetapi yang diikuti ajaran Kristus. Karena kenapa? Menurut beliau, ya, yang dia kutip dari ayat kita tadi, bahwa Paulus itu hanya rasul Kristus, hanya hamba Kristus yang setia kepada Kristus. Jadi tidak perlu dicontoh, yang dicontoh itu Yesus. Dan dia lagi mengutip ayat tadi dalam Yohanes 14 ayat 6, yaitu akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dari hal ini sebenarnya ya secara langsung dia sudah mengajarkan firman Tuhan kepada jemaahnya, mengajak jemaahnya untuk percaya kepada Yesus, bukan kepada Paulus. Dan terima kasih buat Ustadz ini, ya, walaupun banyak ngawur. Jadi yang ngawurnya ini kita luruskan. Nah, setelah dalam Tuhan dia menggunakan akal logikanya, ya, membahas Yesus dengan Paulus ini dia menggunakan logika, di mana berkata bahwa ya, kita tidak perlu mengikut ajaran Paulus karena dia hanya hamba Kristus. Oke, saya ikuti logikanya. Paulus adalah hamba Kristus. Artinya hamba Kristus yang sudah belajar dengan Kristus. Aku kalau hamba berarti dia menjadi budaknya Kristus. Ya, jadi apa yang dikatakan Kristus berarti dia harus ngikut dong.
apa yang menjadi ajaran Kristus, berarti dia juga harus mengajarkan hal itu. Karena dia adalah budaknya Kristus atau hambanya Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, logikanya, bagaimana kita bisa menolak Paulus yang adalah hamba Kristus? Tentu apa yang dikatakan oleh Paulus adalah pesan daripada Kristus. Ya, jadi sama dong, ya, antara apa yang dikatakan oleh Paulus dengan Yesus. Yesus menyampaikan berbagai hal kepada Paulus, ya, lalu Paulus menyampaikannya kepada banyak orang. Berarti apa yang disampaikan Paulus berasal daripada Yesus Kristus. Jadi wajar dong kalau kita mengakui apa yang dikatakan oleh atau kitab daripada Paulus ini merupakan firman Tuhan, karena itu berasal dari Kristus itu sendiri. Ini logikanya. Ya, saya menggunakan logika, saya mengikuti logika Bapak ini. Ya, jadi tidak ada dasar Bapak ini berkata bahwa tidak atau orang Kristen tidak boleh mengikuti ajaran Paulus. Ini salah besar. Sementara dia mengakui bahwa Paulus itu muridnya Kristus. Ya. Jadi sebenarnya logika Bapak ini ya sangat kacau. Dia berusaha memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, tetapi logikanya sangat kacau. Tetapi di lain sisi seperti yang saya bilang tadi dari awal bahwa ya secara langsung juga dia sudah menyampaikan firman Tuhan. Ya, di depan jamaahnya dia mengaku Yesus. Ya, dia mengaku Yesus sebagai pembawa atau penyelamat. Bahkan dia mengutip Yohanes 14 ayat 6 itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu dia sampaikan di depan jamaahnya. Artinya dia sedang mengajarkan jamaahnya bahwa jalan keselamatan adalah Yesus. Dan memang betul, ya benar sekali bahwa jalan keselamatan satu-satunya adalah Yesus Kristus. Ya, di video sebelumnya, beberapa video sebelum ini, ya, saya juga pernah menyampaikan bahwa ya, kalau kita melogikakan saja, ya, Yesus patut dijadikan sebagai juru selamat. Karena kenapa? Sebab Tuhan. Kita tidak mungkin selamat dengan berbuat baik. Kita tidak bisa selamat dengan bersedekah. Ya. Kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan perbuatan kita, dengan sikap baik kita, tidak bisa. Ya. Hanya dengan jalan pendamaian melalui Yesus Kristus, maka orang bisa selamat. Ketika apa? Ketika orang itu percaya ya, bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat hidupnya. Seperti yang disampaikan Ustadz tadi dalam video, ya, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, kata Ustadz ini. Dan itu benar sekali. Ya, jadi buat saudaraku yang masih belum percaya kepada Kristus, ya, apa yang dikatakan oleh Ustadz ini dalam video, ya, betul sekali bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Ingat itu, tidak ada juru selamat di luar daripada Kristus. Ya, jadi walaupun ngawur, ya, ada juga poin penting yang perlu kita ambil dari Bapak ini. Tetapi sekali lagi soal tadi logikanya antara Paulus dengan Yesus itu sangat salah. Ya, justru ya, Anda mengakui Paulus sebagai murid Kristus berarti Anda harus percaya dengan Paulus. Karena apa yang disampaikan oleh Paulus itu berasal daripada tuannya dan berasal daripada majikannya, yaitu Yesus Kristus. Tidak mungkin dia sampaikan hal-hal yang tidak keluar dari mulut tuannya, yang tidak dipesankan oleh tuannya. Ini logika sederhananya. Jadi wajar dan sah kalau orang Kristen ya, mengatakan bahwa kitab yang ditulis oleh Paulus itu, ya, ke-12 kitab yang ditulis oleh Paulus itu adalah firman Tuhan. Dan juga ingat bahwa Paulus bukan menyebutkan dirinya sebagai hamba Tuhan, bukan. Tetapi dia adalah dipilih oleh Yesus Kristus. Ya, dia diurapi oleh Tuhan. Ya, ketika dia ke Damsyik ya, untuk memenjarakan, untuk menganiaya jemaat Tuhan. Dan di situ dia melihat Yesus Kristus. Dan Tuhan berkata kepada Paulus bahwa dia akan menjadi penjala manusia. Ya.
Jadi dia diurapi oleh Roh Kudus Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Bukan sekedar yang menjadi hamba Tuhan, enggak, tetapi dia dipilih Tuhan menjadi pemberita Injil. Dan kita boleh melihat bahwa pemberitaan Paulus ya sangat luar biasa ya, dan membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itu buktinya bahwa Allah Roh Kudus Tuhan bekerja dalam pemberitaan Paulus. Berarti Paulus sah menjadi seorang pemberita Injil bagi umat manusia. Nah, saudara Tuhan, ya semoga penjelasan singkat ini ya mencerahkan pikiran kita dan memberkati kita. Dan sekali lagi buat saudaraku di luar sana yang masih belum percaya kepada Kristus, ingat kata Pak Ustadz tadi yang di video yang barusan saudara tonton, bahwa Pak Ustadz ini berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah jalan keselamatan satu-satunya sesuai dengan Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, saya tidak panjang lebar menjelaskan hal ini, dan kiranya Allah Roh Kudus Tuhan menambah-nambahkan hikmat dalam hati kita, dan Allah Roh Kudus Tuhan mengeteraikan firman-Nya di dalam hati kita, dan kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Saya Junior, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus.